satu bibit, lahan, agroklimatnya mendukung, kemudian baru kita masuk ke tahap perawatan. Perawatan. Ya, SOP-nya, cara tanamnya. Petani itu kotor, petani itu panas, petani ya, itu betul. itu pokoknya. Dianggap punya duit ya. Dianggap pekerjaannya tidak keren. Iya. Harapannya bisa untuk mengangkat petani anak-anak itu tertarik di pertanian kan itu. Halo Sobat Pondok Tani, jumpa lagi dengan channel Pondok Tani. Saat ini saya berada di kebun penangkaran bibit di daerah Salaman, Magelang, di mana base camp Pondok Tani juga berada di daerah Salaman. Nah, Salaman selama ini, khususnya di beberapa desa di Kecamatan Salaman, terkenal ataupun dikenal secara luas sebagai pusat pembibitan tanaman. Ada tanaman buah, kemudian tanaman horti dan lain-lain, yang pada proses penangkaran bibit di sini ini sudah menjadi bagian dari perekonomian masyarakat. Sumber daya bibit menjadi komponen yang penting dalam setiap budidaya, misalkan pada pengembangan kebun produksi. Karena itu kemudian masyarakat di sekitar Salaman berkomitmen pada penyediaan bibit berkualitas, yang kemudian di sini sudah ada ratusan jenis bibit tanaman buah maupun beragam varietas tanaman lainnya. Nah, hari ini kita akan berdiskusi dengan Pak Irul, founder Pondok Tani, yang juga dari kecil beliau sudah berkecimpung dalam proses penangkaran bibit ya. Jadi menjadi salah satu perintis juga. Kita akan coba ulas ada berapa banyak bibit tanaman yang ada di daerah Salaman ini, kemudian bagaimana sejarah Salaman bisa menjadi pusat pembibitan bisa dibilang adalah yang terbesar. Mari kita diskusi dengan Pak Irul. Kalau di daerah Salaman sendiri, Pak, kenapa kemudian bisa disebut awal mulanya gitu menjadi sentral bibit tanaman terbesar gitu? Itu dulu awalnya seperti apa itu, Pak? Awalnya itu kita sebagai pionir, dia seorang DPRD Kabupaten Provinsi Jawa Tengah. Dia punya pesanan proyek pemerintah rambutan dulu saat itu, kemudian dia bikin lumayan banyak untuk mensuplai kebutuhan pemerintah. Waktu itu memang merekrut banyak masyarakat untuk ikut membikin. Waktu itu memang jenisnya baru cuma rambutan tok. Di tetangga-tetangga kami direkrut sebagai karyawan, sebagai tenaga ovulasi, tenaga perawatan, tenaga macam-macam lah untuk angkat junjung itu macam-macam. Kemudian lambat laun ada perubahan-perubahan, kemudian mereka bisa bikin sendiri. Oh, akhirnya kemudian itu, punya usaha sendiri-sendiri ya. Dia bikin di rumah sendiri, akhirnya dia berdikari, akhirnya punya usaha di rumah sendiri. Sehingga ketika punya produk tanaman, kemudian dijual ke mereka. Kita duduk aja, Oke, Pak. Lebih enak. Pak Irul, Oke. Bisa diceritakan nggak, Pak, di daerah Salaman ini terkait dengan bibit ya? Mungkin teman-teman di rumah ini ada yang berkeinginan untuk mengembangkan kebun ya, kan butuh informasi soal bibit ya, Pak. Yeah. Nah, kalau dari jenis dulu, Pak, kita ngomongin soal jenis. Ada berapa banyak, Pak, untuk jenis bibit yang ada di daerah Salaman ini? Kalau jenis mungkin sampai nggak terhitung sih. Sampai nggak terhitung? Dari apukat aja berapa jenis, dari nanti mangga berapa jenis, dari durian berapa jenis, dari nangka berapa jenis, dari anggur nanti beratus jenis itu. Selain bibit tanaman yang memang sudah populer ditanam oleh masyarakat, di daerah Salaman ini juga ada kategori untuk bibit-bibit langka kalau nggak salah. Iya, eksotis. Buah eksotis ya, tanaman buah eksotis. Seperti apa, Pak, yang buah eksotis itu? Buah eksotis itu yang jarang ditemui. Kalau kita mungkin ketika sering ketemu ya jadi nggak eksotis lagi ya. Tapi orang-orang yang ketika main ke rumah lihat anggur Brasil, oh ini buah anggur apa? Brasil. Iya, iya, terkejut dan itu
jarang ditemui kan itu. Kemudian lihat mame sapote. Oh. Mame sapote sawo raksasa. Sawo raksasa ya. Yang sawonya bisa 2 kilo itu kan. Bobot itu. buahnya Ya, sampai 2 kilo. Dan itu sawo. Iya, ketika itu lihat itu kan ini apa itu kan iya, ya. betul, Dia betul, kan pasti betul. kaget kan itu. Kemudian lihat black sapote yang dagingnya hitam di dalam. Ini busuk atau bisa dimakan kan itu. Black sapote itu yang dia kalau udah masak dibelah itu kayak brownies itu ya Pak. Dagingnya hitam. Dagingnya hitam itu ya. Oh iya. Nah, apa artinya kemudian sebenarnya orang kan tidak sulit untuk menemukan bibit tanaman di daerah Salaman ini ya Pak. Lah. Mau butuh berapa ribu atau bahkan puluhan ribu tersedia ya? Ya jutaan ada. Jutaan sih, ada. Jutaan bibit. Iya. Wow, fantastis. Kalau Salaman seluruhnya ada itu. Oh iya. Nah, untuk pemilihan bibit Pak, ini untuk informasi ke teman-teman. Kalau mau milih bibit itu kategori bibit yang baik itu dilihat dari apa Pak biasanya? Kalau untuk kategori bibit yang bagus itu kita lihat batang bawah. Batang bawahnya. Batang utama itu kekar. Kemudian percabangannya sempurna, daunnya sehat. Daunnya sehat. Tunasnya normal itu. Sehingga nanti ketika ditanam itu tinggal melanjutkan akarnya biar cepat besarnya. Jangan sampai kita pilih ya daunnya keriting. Wah, betul. Batangnya betul. kecil. Batangnya kecil. Tua sekali ya. Kalau bisa kan batang muda bongsor ketika ditanam cepat besaran itu. Oke. Nah, artinya kondisi bibit tanaman itu yang sehat ya. Dilihat dari rootstocknya, kemudian batang atasnya. Nah, batang atas ini kan kemudian bisa dia dari sambung pucuk atau biasa dari sambung sisip ya. Kalau itu selera karena tetap menurut saya itu sama saja. Itu kan nanti akhirnya tetap sama. Beragam teknik itu tetap nanti menjadi sama. Bibit yang kualitasnya sama sebetulnya ya. Karena untuk merubah jenis dari yang kita tanam sebetulnya nggak jelas ketika di rootstock itu kan kita harapannya pasti. Kita pengen nanam dengan harapan buah yang kita harapkan itu sesuai dengan harapan kita kan itu. Iya, betul. Biasanya kalau untuk rootstock itu pakai untuk yang jenis-jenis lokal ya Pak? Ya, karena ketika tumbuh batang itu gede gitu, besar dan sehat dan itu. Dan ketika tanaman itu batangnya besar itu akarnya harapannya kan sempurna. Iya betul. Dia diserapan nutrisinya menjadi lebih banyak, lebih baik. Kemudian di sambungan atasnya untuk bibit itu adalah varietas unggul yang dipilih ya. Kan artinya kemudian kadang ada yang berpikir hemat nanam dari biji. Kemudian ada yang milih beli bibit yang sudah kata populer yang sering dipakai bibit sambungan kayak gitu loh Pak. Ini ada selisih waktu nggak sih Pak dalam proses pertumbuhan sampai panen gitu dari yang biji dan kalau sambungan? Dari biji dengan yang rootstock itu jelas pasti ada. Karena kita ambil contoh misal Pak, misal durian aja yang populer nih. Misalkan kalau durian dari biji itu dia butuh waktu berapa tahun? Kalau dari biji paling enggak butuh waktu 8-10 tahun. 8-10 tahun. Terawat benar bagus. Itu baru berbuah ya? Ya, kalau dari rootstock kita rawat betul 3 tahun 4 tahun itu udah buah. Rootstock disambung dari bibit sambung itu ya. Itu 3 karena kan kalau di rootstock itu kan DNA yang kita sambung itu sebetulnya kan udah tua. Secara generasi dia udah tua. Betul. Dia udah pernah buah. Sehingga ketika disambung dengan batang bawah itu kan jadi mempercepatkan itu nanti. Nah itu kalau bibit itu tergantung nanti selera. Ada yang pengen langsung berbuah, ada yang udah gede, ada yang masih kecil. Tapi untuk perawatan menurut saya lebih bagus dari kecil. Dan itu bentuknya pun kita bisa membentuk secara maksimal untuk sesuai dengan keinginan kita. Karena nanam bibit bukan hanya perkara soal merawat dia tumbuh subur, tapi juga ada proses seperti di durian misalkan ada proses pruning, pengaturan percabangan ya. Apalagi kalau di anggur misalkan kan benar-benar harus kalau nggak diatur seperti itu kan nggak buah anggur itu betul. Kan itu. Untuk tahapan dalam budidaya itu ada. Nah Pak Irul kalau nggak salah selama ini juga melakukan pendampingan di perkebunan-perkebunan ya Pak? Iya. Biasanya tahapannya seperti apa Pak? Misalkan saya tertarik mengembangkan kebun alpukat misalnya. Biasanya apa? Kita survei lokasi. Lokasi itu agroklimatnya pas atau tidak. Sehingga harapannya
ketika kita ingin berkebun kan kita harus pilih bibit unggul. Kemudian agroklimatnya, Oke. kemudian perawatannya memang benar-benar bagus. Kalau pengen hasilnya secara maksimal kan itu. Makanya ketika ini bibit unggul, kemudian kita tanam tidak sesuai agroklimat, hasilnya nggak maksimal. Makanya kita benar-benar harus tahu kondisi lapangan itu. Oke. Kan itu. Artinya kemudian ketika seorang mau mengembangkan kebun, baik skala kecil maupun skala besar, itu sebenarnya tidak hanya melihat bahwa beli bibit yang bagus. Iya. Tapi satu soal daerah ya, MDPL-nya sesuai apa enggak untuk tanaman tersebut. Kemudian agroklimatnya yang tadi Pak Irul sampaikan itu baru kemudian artinya sebenarnya pemilihan bibit ini yang terakhir justru ya Pak? Iya, bisa terakhir bisa pertama kan. Bisa pertama. Iya, karena memang ketika kita berkebun, ketika salah bibit itu fatal juga kita kan itu. Betul. Ketika kita nunggu 4 tahun kok ternyata buahnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita pasti gerutu, pasti jengkelan itu. Oh ini apa yang Pak Irul sampaikan adalah soal validitas. Iya, validitas bibit, tanaman itu ya bibit. Saya nanamnya Miki ternyata begitu alpukat Miki beda, begitu buah gede-gede kayak kendil. Wah ini kacau nih bibitnya kan kayak gitu. Oke, nah satu bibit lahan agroklimatnya mendukung, kemudian baru kita masuk ke tahap perawatan. Ya, SOP-nya, cara tanamnya, dan itu akan disesuaikan dengan suhu di daerah mereka. Karena kan suhu di daerah seperti Pekanbaru dengan Magelang kan beda. Oh iya betul. Jadi perlakuan bibit pun nanti kita akan evaluasi tiap hari, tiap minggu. Ketika itu butuh perawatan intens dan perlu peneduh, maka kita harus kasihkan itu. Kita nanam di datar, kemudian di daerah gampang tergenang air, kemudian daerah terasering itu akan beda juga. Karena kan kita sama-sama nanam, tapi kita lihat situasi dan kondisi ketika nanti kok besar, ketika terjadi hujan, itu imbasnya seperti apa kan itu. Kalau itu tidak dipikir, hasilnya kan ketika di datar, ketika kena hujan kok menggenang. Nah, itu kan rawan mati juga tanaman itu. Betul. Nah, berkebun ataupun kemudian menjalankan usaha tani perkebunan artinya tidak melulu soal saya punya uang banyak dan bisa beli bibit bagus, atau kemudian saya punya uang banyak bisa ngelola lahan secara luas. Tapi tahapan-tahapan detail yang tadi Pak Irul sampaikan awal-awal itu survei, ya kan, agroklimatnya, MDPL, kemudian situasi kondisi lahannya seperti apa, terasering atau dataran itu. Termasuk jadi perlakuan tanam itu kan menentukan nanti, karena ketika kita salah menanam saat ini kan kita yang nanti getun kan itu. Karakter tanah juga berpengaruh ya Pak. Betul. Karakter tanah Jawa dengan Sumatera sudah beda ya. Apalagi ketika musim hujan itu kalau di Sumatera kan nggak henti. Tidak seperti di Jawa. Di Jawa kan ada kemarau sampai jeda di kisaran 3 bulan 4 bulan nggak hujan. Tapi kalau di Sumatera itu paling lama 1 minggu nggak hujan itu, paling udah hujan lagi. Gitu. Dan dengan panasnya juga beda banget. Oh iya betul. Dengan kondisi yang demikian perlu respon terhadap apa yang perlu dilakukan kan seperti itu. Sehingga kita tahu kebutuhan bibit itu seperti apa. Ini terlalu panas karena sinar mataharinya ketika tanaman ini dulu di Magelang suhu sekian, ketika dipindah di Pekanbaru suhunya terlalu tinggi dan terlalu panas, maka kita untuk adaptasi awal kita kasih paranet. Ketika awal penanaman. Nanti setelah pelan-pelan kita buka sampai 1 bulan sampai 2 bulan baru kita hilangkan total. Sehingga adaptasi itu perlu juga. Kita pun mungkin dari Magelang pindah ke Jakarta, sudah kita beda. Stres kan itu. Betul. Dengan lingkungan beda, suasana beda, macam-macam beda kan itu. Orang aja stres, apalagi tanaman. Dia cuma nggak bisa ngomong gitu. Tanaman ini agar tidak stres kemudian perlu dilakukan adaptasi juga ketika sudah dibawa ke daerah penanaman. Betul, sesuai dengan keinginan tanaman itu. Ternyata kok tak lihat ini dia daunnya mengering. Berarti dia nggak cocok. Berarti harus suhunya di perendah dulu kan itu. Oke. Nah, teman-teman, seperti itu ya obrolan kami dengan Pak Irul.
kita ketika ingin mengembangkan kebun baik skala kecil maupun skala luas tidak hanya berbicara soal kita punya uang banyak bisa beli bibit bagus, tapi beberapa hal soal penyesuaian lahan, kemudian respon terhadap perawatan menyesuaikan kondisi lingkungan itu menjadi penting ya Pak Iya, Irul. penting sekali itu. Nah, teman-teman pondok tani yang kemudian misalkan menonton video ini tertarik untuk mengembangkan kebun, pondok tani sangat terbuka untuk membangun sharing pengetahuan dan juga bahkan kemudian konsultasi ya Pak. Iya. Kalau ada yang ingin mengembangkan skala besar, butuh konsultasi dengan pondok tani, kita punya tim konsultan sendiri ya Pak. Betul. Kalau Ya. ada komunitas, mungkin komunitas tani, kelompok tani pengen belajar ke sini, kita terima juga. Oh iya betul. Artinya dari sisi kelompok tani, dari desa, dari lingkungan mana, daerah individu, mana, dari individu instansi, boleh. dari universitas, mau PKL boleh juga. Oke, tapi kalau kemudian skala pengusaha tentu beda Iya, lagi ya Pak. Karena kita konsepnya memang benar-benar pemberdayaan masyarakat. Oke. Harapannya kita bisa memberi contoh kepada anak-anak muda sehingga mereka tertarik untuk di pertanian. Oke. Terima kasih banyak Iya, Pak Irul. sama-sama. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Jangan lupa untuk mendukung channel Pondok Tani. Dan ketika ada hal yang perlu ditanyakan, jangan sungkan untuk menanyakannya lewat kolom komentar. Terima kasih. Salam.